Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muzaki Ramdan. Saya adalah mahasiswa PJJPAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan ini, insyaallah saya akan memaparkan sebuah materi dalam mata kuliah PAI berbasis moderasi beragama yang menjadi dosen pengampunya yaitu Ibu Hilyatul Aulia MSI. Pada materi kali ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan moderasi beragama dalam hubungan sesama muslim. Pengertian dari moderasi yang dikutip dari Kementerian Agama yang dikeluarkan pada tahun 2019 bahwa moderasi adalah kepercayaan yang mantap terhadap substansi atau esensi ajaran agama yang dianut sambil tetap membuka diri untuk berbagi kebenaran seputar interpretasi agama tersebut. Kalau kita simpulkan, tidak kurang atau tidak lebih, yang dimaksud dengan moderasi itu artinya kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman pada saat ini, tidak ekstrim atau tidak ortodoks, artinya mengacu kepada aturan-aturan salafiyah yang tidak menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Itu menurut Kementerian Agama pada tahun 2019. Tujuan dari moderasi agama ini sesama muslim tujuannya yaitu untuk menciptakan kehidupan beragama yang harmonis, toleran, dan berimbang di tengah perbedaan yang ada dalam Islam, seperti menjaga persatuan dan ukhuwah Islamiyah, menghindari sikap ekstremisme, dan membangun kesadaran akan keanekaragaman dalam Islam, dan lain-lain. Dalam Islam kita ketahui syariat itu banyak mazhab. Fungsi dari moderasi ini dalam hubungan sesama muslim jangan sampai saling sudut menyudutkan karena satu perbedaan, yang itu memang bukan prinsip dasar. Bahkan dalam syariat pun yang kita ketahui ya, dari satu mazhab pun itu bisa banyak perbedaan lagi, apalagi antar mazhab, baik dalam fikih ataupun dalam tauhid, termasuk dalam tasawuf. Jadi fungsi moderasi beragama dalam hubungan sesama muslim kurang lebih seperti itu contohnya. Berikutnya, visi moderasi beragama dalam hubungan sesama muslim, yaitu visinya mewujudkan kehidupan umat Islam yang harmonis, toleran, dan inklusif dalam bingkai persatuan dengan tetap berpegang teguh pada ajaran Islam yang berkeadilan dan berimbang atau wasatiyah, sehingga mencerminkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, sebagaimana fungsi diutusnya Nabi kita yaitu untuk rahmatan lil alamin. Maka kita sebagai umatnya harus bisa berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip rahmatan lil alamin itu, termasuk di antara poin yang bisa mewujudkannya dengan memahami dan mengamalkan prinsip moderasi beragama. Berikutnya, 3 sikap utama yang perlu ditanamkan ketika kita mengimplementasikan sikap moderasi beragama. 1. Berilmu. Memiliki pengetahuan yang benar tentang ajaran agama Islam. Sikap ini mencegah kesalahpahaman yang dapat berdampak pada perkataan dan perbuatan intoleran. Artinya harus luas wawasan, jangan sampai karena picik wawasan dan menemukan praktek atau pemahaman yang lain yang berbeda dengan pemahaman kita langsung menyalahkan, padahal ada dasar pemahaman orang lain yang berbeda dengan kita itu. Jadi harus berilmu. Yang kedua, berbudi akhlak atau berbudi pekerti, memiliki akhlak mulia dalam berinteraksi dengan sesama. Sikap ini mengharuskan seseorang menunjukkan rasa hormat, kasih sayang, dan empati terhadap sesama muslim atau orang lain. Yang ketiga, prinsip dari moderasi beragama dalam sesama muslim ini, sikap yang harus ditanamkan, berhati-hati, memiliki sikap bijaksana dalam menyampaikan pendapat atau tindakan yang berkaitan dengan ikhtilaf agama. Sikap ini bertujuan untuk mencegah konflik dan memelihara kerukunan. Yang kita saksikan pada hari ini seperti ini, beda sedikit pemahaman karena beda guru, jadi bahan pertikaian. Padahal harus ditanamkan moderasi beragama tadi. Jangan sampai picik pengetahuan, jangan sampai menyalahkan, jangan sampai berkata tidak bagus kepada orang lain yang beda pemahamannya dengan kita. Berikutnya, prinsip etika dalam pergaulan sesama muslim.
Satu, mengucap salam. Contohnya, satu, mengucap salam dan saling mendoakan. Saling menyapa dengan salam dan mendoakan kebaikan untuk sesama muslim adalah bagian penting dari interaksi sehari-hari. Hal ini mencakup mendahulukan ucapan salam, menjawab salam dengan baik, dan senantiasa mendoakan kebaikan bagi sesama. Yang kedua, prinsip etika dalam pergaulan sesama muslim, yaitu menasihati sesama dengan baik. Memberikan nasihat kepada sesama muslim dengan bijak adalah suatu kewajiban. Namun nasihat harus disampaikan dengan lemah lembut ya, sebagaimana syariat agama mengajarkan kepada kita. Yang ketiga, prinsipnya itu menjaga kehormatan sesama muslim. Menjaga kehormatan orang lain baik dalam perkataan maupun tindakan adalah suatu kewajiban. Ini termasuk menghindari ghibah, mencela atau menyebarkan aib seseorang. Yang keempat, menghormati yang lebih tua. Yang kelima, bergaul dengan lawan jenis yang bukan mahram dengan etika. Harus punya batas aturan yang diterapkan sebagaimana agama mengatur dalam hal ini. Yang keenam, tidak menyakiti perasaan sesama muslim. Tidak menyakiti perasaan sesama muslim baik dengan perkataan maupun tindakan adalah prinsip utama dalam etika pergaulan. Jadi harus bisa menjaga perkataan ini. Jangan semua yang kita ketahui tidak kita raba akan menyakiti orang atau tidak, seperti itu. Harus kita cek dulu perkataan kita ini kira-kira akan menyakiti orang atau tidak. Yang berikutnya, yang terakhir, contoh-contoh sikap moderasi beragama dalam hubungan sesama muslim. Satu, menghormati perbedaan mazhab dan pendapat. Sebagaimana tadi disampaikan di awal, dalam syariat agama, dalam fikih contohnya itu ada 4 mazhab, bahkan dalam satu mazhab pun itu banyak perbedaan. Jadi jangan sampai karena piciknya pengetahuan kita bisa gampang menyalahkan orang lain yang berbeda dengan kita. Yang kedua, menjaga ukhuwah Islamiyah. Ya, selama akidahnya sama, selama agamanya sama, tidak menyalahi prinsip-prinsip yang utama, maka kita tidak boleh memecahkan hubungan ukhuwah Islamiyah ini. Yang ketiga, tidak mudah menyesatkan atau mengkafirkan orang lain. Yang keempat, mendukung dialog dan musyawarah. Yang kelima, bersikap adil dan tidak fanatik berlebihan. Yang keenam, menghindari ujaran kebencian dan provokasi. Yang ketujuh, mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dalam praktik keagamaan. Dengan menerapkan sikap moderasi ini, umat Islam dapat menjaga persatuan dan keharmonisan, sehingga Islam dapat tetap menjadi rahmat bagi seluruh alam, yang sebagaimana visi Nabi, yaitu rahmatan lil alamin. Mungkin dalam materi kali ini sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.